Pertama kali datang, orang-orang Prancis kaget, loh minuman ini kok bikin kita berpikir gitu, kok bikin kita menyala ya kan, bikin kita terbangun nih, kita malah jadi susah tidur, malah jadi ingin beraktivitas dan segala macam. Dan ternyata orang-orang Prancis suka gitu. Akhirnya berdirilah coffee shop pertama di Prancis yang namanya Cafe Procop di Paris. Dibukanya tahun 1686 oleh Francesco Procopio del Cotelli. Itu orang Sisilia atau orang Italia yang membawa, yang bikin coffee shop pertama di Paris, dan sampai hari ini masih ada, Pak. Jadi kalau lu ke Paris sekarang lu bisa datang tuh ke coffee shop pertama di Paris, dan itu benar-benar berdampak besar atas sejarah, bukan cuma sejarah Prancis tapi sejarah dunia secara keseluruhan, karena dari coffee shop itulah akhirnya sebuah monarki besar bisa runtuh yang waktu itu dipimpin oleh Raja Louis ke-16. Nah, sejak coffee shop itu berdiri, orang rame datang ke situ karena mereka mau ngopi. Disitulah titik pertemuan di mana seorang borjuis dan seorang proletar bisa ada di satu ruangan yang sama, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngobrol ya kan. Dulu biasanya teler gitu, sekarang berpikir. Nah, di antara semua orang tersebut adalah orang namanya Voltaire, adalah orang namanya Rousseau, adalah yang namanya Montesquieu, Paul Marat, dan beberapa tokoh revolusi yang lain. Mereka bertemu di situ dan mereka mulai membahas sesuatu yang sifatnya urgent, yang mana waktu itu Prancis dalam keadaan yang buruk sekali, teman-teman, dipimpin oleh raja yang sangat tidak bertanggung jawab dan raja yang sangat sering menindas rakyatnya, di mana waktu itu si raja itu memberikan semua kemewahan dan fasilitas untuk para elit, tapi memeras dan memajak warga habis-habisan. Mirip dengan sesuatu, ya saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi ketika pajak di rakyat semakin naik, untuk para elit, bangsawan, dan kaum-kaum darah biru itu semakin mudah hidupnya, fasilitasnya semakin dikasih dan mereka semakin mewah gitu kan. Sampai akhirnya Perancis mengalami yang namanya krisis pangan karena gagal panen gitu. Jadi roti jadi mahal dan kopi pun jadi mahal. Roti jadi semakin mahal, kopi jadi semakin mahal. Di sisi yang lain mereka enak nih lihat bangsawan-bangsawan, keturunan-keturunan raja, tokoh-tokoh utama, kaum-kaum elit itu bisa ngopi dan makan roti seenak hati, rakyat pun jadi miskin. Nah, di coffee shop itu akhirnya berkembang terus-terusan, berdiri lagi coffee shop yang baru, dan agenda serta cerita yang terdengar di coffee shop waktu itu ya semuanya soal kayak gimana kita melakukan pembaharuan dan kayak gimana kita menggulingkan kerajaan yang ada. Dan akhirnya terjadilah revolusi yang legendaris tersebut, revolusi Prancis 1789, yang pasca revolusinya melahirkan satu tokoh besar lagi bernama Napoleon Bonaparte.